Ya, puji Tuhan, saya bersyukur sekali Tuhan masih menjaga, memelihara saya sampai pada malam hari ini. Ya, satu minggu ini saya sibuk juga dengan tugas kuliah, ujian akhir, bikin jurnal, menguras otak dan segala macam sampai tadi sore. Dari jam 5 sudah Tuhan, ini saya mau berbicara apa? Tiba-tiba terlintas di pikiran saya berbicara tentang pokok anggur dan ranting-ranting. Nah, itu langsung terlintas. Oke, ini bagus nih kayaknya buat saya berbicara. Di malam ini saya berbicara biar kita menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, mari kita buka kitab kita masing-masing dalam Yohanes, kitab Injilnya Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Injil Yohanes 15 ayatnya yang keempat dan kelima. Semua sudah dapat? Kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat dan kelima dengan berikut pokok anggur yang benar. Ayatnya yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuah apa-apa. Bilang sahabat kiri kanan Bapak Ibu, harus jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Nah, dalam Alkitab, anggur-anggur dan ranting-ranting seringkali digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dulu di zaman bangsanya Israel, perkebunan anggur menjadi kebanggaan atau menjadi pekerjaan. Kita bisa lihat pekerjaan-pekerjaan dari orang Israel. Tuhan mengambil perumpamaan ini dengan arti luas, berbicara semua yang percaya. Nanti juga berbicara bahwa kisah ketika kita tidak memberikan buah, pasti kita dibersihkan. Ketika kita tidak menghasilkan buah, pasti kita dicampakkan dalam api. Anggur sebagai simbol kehidupan dalam Alkitab. Anggur seringkali digunakan sebagai simbol kehidupan, seperti halnya anggur yang tumbuh subur dan berbuah lebat. Kita juga dipanggil untuk hidup subur dan berbuah dalam kehidupan kita. Kita lihat di ayat yang kelima, dia bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa. Dari perumpamaan ini kita belajar bahwa pertama adalah Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Jadi apabila kita memiliki pokok anggur kalau kita tidak memiliki pokok anggur yang sama seperti Tuhan, pasti kita tidak akan menghasilkan buah. Tuhan menekankan akulah pokok anggur, sebab di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Ini mengacu dalam perkataan Yesus, sebagaimana dia berbicara di ayat Yohanes. Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran yang hidup, tidak seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kehidupan kita harus menjadi berkat. Ketika kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan, kita keluar, kita harus menghasilkan buah. Kita harus berkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari juga terhadap orang sesama kita, anak-anak kita, teman-teman, apapun yang kita lakukan, kita harus menjadi buah. Karena Galatia bilang kita harus menghasilkan buah. Ada kasih, sukacita, harus ada damai sejahtera. Kalau orang tidak ada kasih dan sukacita itu harus dipertanyakan itu. Orang itu orang Kristen atau bukan itu? Karena orang Kristen harus punya kasih. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita mau menghasilkan buah? Percuma kita
datang beribadah setiap minggu, kalau kita tidak memberikan buah kepada orang lain, sia-sia. Maka nanti ketika di hadapan Allah, Tuhan bilang, apakah engkau sudah mengerjakan tugasmu? Makanya kehidupan kita di dunia ini hanya satu, melayani Tuhan. Kita hidup di dunia ini harus punya visi dan misi. Saya hidup di dunia ini harus apa? Bukan kita hidup kerja mencari uang, habis itu udah mati. Kita tidak mau pulang apa-apa. Tapi kita di dunia ini harus menghasilkan buah. Makanya di Matius Tuhan bilang apa? Jadikanlah semua bangsa. Ya itu tugas kita. Bapak Ibu bilang, itu kan tugas hamba Tuhan, pendeta. Oh no, tidak. Itu tugas kita semua, bukan pendeta saja yang disuruh untuk harus jadikan semua bangsa murid. Tapi kita orang biasa, bukan pelayan Tuhan, tapi itu sudah kita. Tugas kita, karena Tuhan bilang kita adalah hamba-hamba. Kalau Tuhan bilang itu tugas gembala-gembala dan pendeta, berarti kita enak-enak aja ya jemaat. Iya kan? Tapi Tuhan bilang kita semua adalah hamba. Semua sama di mata Tuhan. Makanya kita harus menjadi buah. Nah, yang kedua, ranting-ranting ini sebagai simbol ketergantungan. Kita harus bergantung pada Tuhan. Kalau kita tidak bergantung pada Tuhan, kehidupan kita tidak jelas. Arah tujuannya ini kemana ini? Nah, kita lihat kalau pohon yang memiliki buah, kalau pohon anggur strawberry kita lihat semua ada ranting-rantingnya, pasti ada buahnya. Tapi kalau pohon itu tumbuh satu arah saja tidak ada ranting, berarti pohon itu pemilik kebun tersebut dia bilang, udah karena diri kau tidak menghasilkan, jadi dipotong aja lah, dibuang, bakar, udah selesai. Nah, tapi kalau untuk kita ranting-ranting merupakan sebuah ranting-ranting anggur tidak akan bisa tumbuh dan berbuah. Demikian juga dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa ketergantungan pada Tuhan. Nah, dalam tadi kitabnya Yohanes, dia yang ayatnya keempat dia bilang begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri. Kalau tidak kamu pada pokok anggur, demikianlah juga kamu jikalau tidak tinggal pada aku. Kalau begini, presiden satu raja dia bilang ke saya begini, Curo, aku mau menginap di rumahmu. Bangga tidak? Kita bangga tidak? Mau kita? Pasti kita akan bersihkan semua, kita bikin rumah kita satu bagus. Tapi Tuhan bilang gini, aku mau tinggal di dalam kamu. Mau terima tidak? Itulah relationship-nya kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan kita harus benar terus. Biar kita begitu kita menjadi ranting, ada buah yang kita menghasilkan ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam gereja. Tapi ketika kita keluar, kita menjadi buah, kita mempertahankan firman itu, kita melakukan firman itu. Sehingga kita melakukan firman itu dan juga menjadi berkat. Makanya kata terima kasih tidak saja untuk diterima, tapi ada terima. Makanya Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan kata terima kasih, terima spasi baru kasih. Tidak ada terima kasih disambung. Pasti kita belajar itu. Kata terima berarti kalau kita mengucapkan terima kasih pasti ada kata terima, lalu spasi kasih. Jadi kita harus terima dan kita harus memberi. Sehingga Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Yang berikut, buah yang harus dihasilkan harus sejalan dengan karakter Allah. Kita harus memiliki karakter Kristus. Kalau kita Kristus, bahaya itu bagi kita itu. Karena karakter Kristus tadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus memiliki jadi kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 dan 23 kita buka sama-sama kita baca. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang